Gimana caranya kita punya kualitas diri diamplifikasi itu aja sih. Jadi jangan mikir kayak bagaimana yang bikin cerita baik tentang diri sendiri. Enggak. Make yourself good enough sampai other person tell your story. Misalnya lu jualan sesuatu ya, ketemu gue, lu rapi banget. Gue malah kadang ragu. Kadang terlalu rapi membuat lu terlihat overdress. Orang makin confidence, baju makin simpel. Dari nol. Apalagi nih. Dari nol bagaimana menjual diri teh. Wah lu nanya cara jual diri sama anak mangga besar. Jual diri ke Di mangga besar enggak. Goblok. Ini bagaimana menjual diri sendiri. Oh, Based on apa ya? Bukan yang negative things ya, menjual diri, karena hidup ini kan kita ngomongin tentang kayak bagaimana menjual. Personal brand atau Personal how to branding, promote jual diri. yourself gitu-gitu lah ya. Ya kan sekarang Theo Derek juga jual diri kan Betul. ke brand gitu Betul. kan. Jadi speakers juga jual diri. Karena ini menarik deh. Ini gue ada satu kasus. Ini namanya Joe Girard ya. Oke. Dia tuh sales mobil ternama sampai bikin buku judulnya How to Sell Yourself. Gila, hebat Jadi banget. dia si Joe Girard ini jual mobil tuh banyak banget. Sampai dapat penghargaan World Greatest Salesman 2 kali, record berturut-turut. Jualnya gila. Ini sales mobil dari tahun 1953 sampai 1977. Jadi ini orang gila banget jualan di brand mobil apapun. Laku Jadi sales paling nomor 1. Gila, hebat banget. Ya, let's say ya gua nggak tahu mereknya apa. Toyota jadi nomor 1. Honda jadi nomor 1. Terus misalkan Ford jadi nomor 1. Sekarang lagi di BYD dia. Lagi di BYD dia. Oh. Tapi udah tua ya, udah laki. Gue gak tahu udah meninggal belum sih orang. Tapi soalnya berkarir dari 1953. Pak, jadi salesman. Dia bilang gini, orang tuh nggak beli produk lu. Orang tuh beli elu. Nah, jadi apapun yang lu jual itu harusnya lu bikin diri lu yang orang lain lihat. Ya. Jadi orang lain nggak peduli apa yang lu jual, orang lain peduli siapa yang jual. Anjir, dalam juga. Ini keren kan? Makanya kita harus bahas. Nah menurut lu, ini gua ngomong jujur aja ya. Menurut gua, lu adalah salah satu orang yang bisa kayak Joe Girard gini. Karena apapun yang lu tawarkan, orang lain bisa beli. Bukan karena barangnya, tapi karena Theo Derek-nya. Nah sekarang bagaimana cara membangun ini? Gimana caranya kita bisa menjual diri kita? Sehingga kita jual apapun jadi bisa, jadi gampang gitu. Jujur ini agak sulit. Oke. Mungkin kita ngomong terms generalnya dulu ya. Ya. Biasa orang-orang yang akan lo kategorikan dengan bisa menjual itu adalah yang pasti pertama, dia public speakingnya pasti bagus. Kedua, biasanya orangnya bisa positioning. Tahu kapan harus merendah, tahu kapan harus tegas, tahu kapan harus encourage, tahu kapan harus dorong dan harus mundur. Oke. Biasanya. Karena apalagi kalau dia ngomongin misalnya sales mobil, berarti kan gue nggak tahu ya apakah itu, ya at least dia jual ke orang yang bisa beli mobil. Ya. Gitu ya. Dia harus tahu cara maintain customer, bagaimana happy dan tetap respect sama dia gitu ya. Nah menurut gue beberapa terms yang harus dipunya orang untuk bisa menjual dirinya adalah itu dulu tuh. Public speaking, bukan public speaking, communication lah ya. Positioning, sama mungkin penampilan. Itu dulu ya, visual ya. Mungkin dari gaya rambut proper, rapi, nggak terlalu berantakan. Mungkin dari pakaian yang menggambarkan sama apa yang dia jual. Mungkin dari jam tangan, sepatu, parfum, wangi. Mungkin itu dulu tire awalnya. First impression lah. First impression, kenapa? Contoh. Misalnya lu jualan sesuatu ya, ketemu gue, lu rapi banget. Gue malah kadang ragu. Oh gitu ya? Iya. Kalau terlalu rapi. Kalau terlalu rapi. Kenapa? Sorry banget. Kadang terlalu rapi membuat lu terlihat overdress. Membuat lu terlihat nih gini, orang makin confidence, baju makin simple. Makanya lu bisa lihat acek-acek kaya banget pakai celana pendek. Ya karena confidence semua di baju. Confidence banget. Dan biasanya kalau lu ke kantor orang paling rapi itu bukan yang paling atas dari hierarki. Karena diharuskan mungkin rapi atau apa ya. Tapi maksud gue kalau gue lagi ngomongin apalagi lu mau jual sesuatu ke orang yang mungkin lebih premium atau apa, be proper aja cukup kali ya. Chill. Proper bukan berarti berantakan ya? Iya enggak. Tapi misalnya lu mau ketemu, lu nggak harus pakai langsung full suit and tie, tapi kemeja boleh.
cardigan oke, sama kemeja oke gitu, masih oke lah. Karena first impression itu ngaruh banget. Pas ketemu lu lebih banyak menggali atau nanya. Kalau ngomongin sales ya, lu ngerti bagaimana provide kebutuhan konsumen lu dibanding, oh ya kemarin saya habis jualan ini nih, saya habis jualan ini. Oh, gue bahkan pernah ketemu sales yang lucu banget. Dia bisa gini, oh ini beli ini ya, lah kemarin saya punya customer aja bisa kok beli ini gitu. Wah itu lucu itu. Itu lucu itu dari first impression aja orang bisa kayak, ya udah lu jangan jualan ke gue, jualan ke situ gitu. Jadi bener. itu kalau kita mau ngomongin layer paling awalnya. Nah tapi kalau mau ngomongin layer berikutnya, gue dan si orang ini totally different. Karena orang ini sales, gue bukan sales. Kebayang ya? Iya, kebayang. Orang ini sales, gue bukan sales. Tapi yang sama-sama gue dan dia lakukan mungkin adalah mempunyai storytelling yang kuat tentang siapa kita. Storytelling. Sehingga kalau Theo Derrick sekarang rasanya bikin bukunya legit. Kemarin bikin acara Grand Theory, acaranya legit. Kalau Theo Derrick kalau udah ngisi acaranya legit. Kalau Theo Derrick kalau udah ditempel dengan apapun, sesuatu itu menjadi legit. Bisa makan sama Theo Derrick, legit. Bisa networking sama Theo Derrick, legit. Nah itu. Jadi bisnis partner Theo Derrick, legit. Semuanya jadi legit. Kenapa? Karena story tentang Theo Derrick dan historical provennya memang legit. Nah itu yang pondasi yang gue selalu ngomongin di setiap video yang gue bangun. Bedanya adalah gue latar belakang entrepreneur kan. Jadi gue bisa terus menjadi diri gue yang terus growing sambil menjalankan bisnis gue. Tapi beda dengan Theo Derrick yang salesman. Kayak Itu si tanggung Jojo jawabnya akan Radley beda. Iya kayak dia tadi. Dia akan tetap punya storytelling, tapi dia akan terus harus jualan. Betul. Gitu loh. Itu petanya agak beda, Bil. Karena si George Jarrett ini kalau gue baca, dia tuh benar-benar kuatnya tuh di customer relation. Nah, itu dia. Jadi dia nggak cuma jual, tapi dia kayak dia tahu tuh kapan tanggal ulang tahun lu, kapan ulang tahun istri lu gitu. Mungkin sampai titik menjaga relasi masih align. Tapi balik lagi ya, kalau lu salesman, semakin lu punya relation personal sama customer lu itu semakin bagus. Betul. Kayak gue senang sama sales mobil yang teman kita. Betul. Sebenarnya mungkin mobil apapun kalau dia jual semua merek, gue ganti mobil ke dia semua. Karena enak orangnya. Dia punya hati genuine mau bantu kita, apa-apa gampang, apa-apa simple, wah happy gue cari dia full pasti. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derrick dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. And then kalau gitu gini. Berarti kan setiap profesi kayak lu entrepreneur, si Jojo Jarrett salesman. Mungkin ada juga version karyawan. Ada dong. Ya kan setiap orang kan butuh menjual dirinya. Betul. Nah bagaimana korelasi antara itu semua dan menurut lu apa yang harus dimiliki sama semua orang untuk menjual dirinya? Simple banget. Kita kecilin lagi lah. Kapan lu ngomong ke orang tua lu atau kapan lu ngomong ke teman lu bahwa lu bangga punya seorang kenalan? Gimana kapan? Misalnya gua ngomong sama orang tua gue gitu. punya temen, gila hebat lu dia. Gini. Bill, kemarin gue habis ketemu saudara jauh gue, hebat lu dia. Gini. Kapan itu terjadi? Ketika orang tersebut punya achievement. Atau mungkin ketika lu tahu dia punya achievement dan lu bisa menarik impresi bahwa ini orang hebat bisa punya achievement itu. Karena semua orang bisa punya achievement loh. Tapi ada yang gini nih. Wih, si Theo berhasil ya begini. Ya dia mah begitu, wajar. Si Theo sukses ya wajar, dia mah suka bohongin orang. Lu gak mungkin cerita yang kayak gitu, Pak. Lu akan cerita, anjir si Theo bikin buku kemarin mega bestseller loh. Hebat loh dia loh. Karena gue tahu dia bukan penulis buku. Tapi gue tahu tuh orang kalau ngelakuin apapun totalitas. Jadi makanya. Beda gak? Beda banget. Beda. Nah, itu yang harus kita bangun dari awal. Apakah bisa langsung ke orang luar? Enggak, mulai dari mana? Mungkin keluarga sendiri dulu. Mungkin teman sendiri dulu. Mungkin saudara sendiri dulu. Very simple, gue bilang. Bill, gue lagi pengen cari partner bisnis lagi. Siapa orang pertama yang lo rekomen?
Oke. Masuk gak di top of mind lu tuh orang? Siapa ya gitu ya? Siapa ya? Misalnya si A. Kenapa? Reliable, bagus. Nah ini. Kenapa lu bisa merekomendasikan orang itu? Karena ada impresi, ada rasa trust, ada rasa kredibilitas yang terbangun. Nah, menurut gua itu yang harus setiap orang punya. Oke. Itu yang harus setiap orang punya. How you respond the problem, attitude lu, gesture lu. Yang semakin lama channel amplifikasinya beda-beda. Makin luas lagi ya. Tadi awal-awal kita ngomong makin kecil. Mungkin dari dulu yang ngomong kayak gitu adalah orang sekitar gua, bukan orang yang gua gak kenal. Wah, kebayang. Tapi perlahan bikin pameran. Mungkin yang abis itu ngomong gitu adalah yang ikut pameran gua. Oke. Dan mungkin security dan OB yang bantu di situ. Mungkin karyawan, mungkin tukang-tukang. Ketika bikin agency, ya mungkin brandnya yang ngomong gitu. Mungkin karyawan yang ngomong gitu. Mungkin orang sekitar kantor yang ngomong gitu. Ketika punya sosial media, luas lagi. Ketika punya buku, makin luas lagi. Bayang. Ini adalah amplifikasi dari apa yang lo punya. Kredibilitas, semua pondasi. Makanya gue bilang ini masalah amplifikasi aja. Bedanya kalau lo mau ngomongin sales, ditambah teknik sales. Yaitu Pondasi yang baik ditambah teknik sales. Seperti apa lo harus tahu customer lo yang ini cocok hard sell, cocok soft sell ya. Barang yang lo jual ini high class atau middle class atau low class ya. bambuan baca orang ya. Iya. Oke. Kira-kira orang seperti ini kalau gue tawarin hard sell kabur nggak? Iya. Atau jangan-jangan kalau ketemunya emak-emak gue harus tawarin hard sell, diskon lagi langsung beli. Iya, betul. Tapi pondasi itu harga mati. Oke, kalau gitu Teh, gue bisa simpulin berarti ini dibagi 2 layer ya. Jadi layer yang pertama itu yang tadi, yang permukaan misalkan kayak visual, gaya komunikasi dan lain-lain. Dan layer yang berikutnya adalah kayak tadi reputation, karakter, Fondasi diri yang fondasi dibangun. diri sama orang-orang sekitar lo gitu ya. Layer 3 channel, udah. Oh, ada 3 layer berarti. 3 channel. Channel tuh yang tadi offline, warm market, online. Oke. Pakainya apa platformnya, sosial media, community. Itu kan semua nyebar, Pak. Oke. Kebayang. Oke, kalau gitu Teh, langsung kita closing aja. Bagaimana cara menjual diri buat teman-teman semua? Oke, ini mungkin sebenarnya topiknya tuh nggak bisa apply to all. Iya. Tapi tadi kalau ngomongin menjual diri ya sebetulnya kita sama aja kayak ngomongin personal branding lah. Gimana caranya kita punya kualitas diri diamplifikasi itu aja sih. Jadi jangan mikir kayak bagaimana yang bikin cerita baik tentang diri sendiri. Enggak. Make yourself good enough sampai other person tell your story. Wow. Udah. Tunggu prosesnya pelan-pelan berjalan. Udah itu doang. Karena sustainability-nya di situ. Ya. Mau gimana? Betul. Oke, kalau gitu thank you Teh. Kalau gitu sekian segmen Renol saat ini. Sampai ketemu di segmen Renol selanjutnya.